Saling Sapa Jalan-Jalan, program unik dan menarik tentang tempat-tempat istimewa dan inspiratif. Saksikan hanya di channel Taufik Saguanto. Like, share, and subscribe. Benih jagung petani milenial Pandawa 01. Tahun 2020 ada di kursi rokok militer itu untuk taraf ada. Itu ya merumahkan gitu ya, merumahkan karyawan itu harus terpikirkan oleh kementerian maupun dari gubernur. Nah, saya berencana memang yang baru ini memang konsepnya museum resto. Jadi museum resto itu berbeda dengan museum. Ya, kalau museum lebih detail, kemudian captionnya ada aturannya, baik font maupun barisnya sekian ini untuk dimengerti, untuk pembelajaran segala macam. Tapi kalau museum resto ini beda. Jadi ini mengarahkan orang ke museum yang sesungguhnya, ya. Jadi kalau ini mungkin di luar negeri tidak
terlalu penting gitu, karena apresiasi masyarakat terhadap museum itu tinggi. Museum punya koleksi satu koleksi baru atau penemuan baru gini semua sampai antri berduyun-duyun. Tapi kalau di kita enggak, perlu diarahkan gitu. Jadi masih asing gitu loh orang kalau disuruh langsung ke museum ya. Kita punya di Jawa Timur ada sekitar 80-an museum ini. Orang kalau tidak betul-betul membutuhkan edukasi atau pas dia butuh data-data apa gitu baru ke museum. Nah, pentingnya Museum Resto ini memberitahukan lebih dekat data-data yang ada di dalam museum tentang suatu konten. Nah, kebetulan di sini Malang Timur dulu, ya. Saya mulai dulu memang lebih banyak berkonsentrasi pada data-data artefak sejarah ini tentang Malang, keberadaan Malang. Jadi ini memang selain orang bisa menikmati hidangan khas Injil ya, kita semua tahu ikan segar, ayam goreng, pecel terong segala macam itu semua mungkin sudah hafal gitu. Tapi yang beda di sini storyline itu kita susun berdasarkan real museum gitu. Jadi orang masuk mulai dari pintu kiri itu urut. Jadi kapan keberadaan sejarah kolonial Malang ini dimulai. Jadi itu bisa dilihat di tahun 1767 itu Belanda pertama kali datang. Apa yang dilakukan Belanda? Jadi itu beberapa artefak juga saya pasang di sana untuk mendukung data-data itu. Kemudian berikutnya storyline-nya berdasarkan memang timeline-nya. Jadi urut sampai 1819, 1930 ada apa di Malang itu? Kenapa kok ini? Terus saya taruh di belakang sini ada 5 orang figur. Orang pasti tanya kenapa kok dipasang itu dan itu siapa aja gitu. Nah, figur ini yang merubah sejarah Malang. Mungkin kalau tidak ada 5 figur ini, ya Malang tidak seperti sekarang ini. Ya, contohnya salah satu itu wali kota. Kalau Bung Karno semua tahu ya, perannya dalam di Kongres KNIP yang sekarang Sarinah itu begitu penting untuk cikal bakal DPR RI, dan itu tempatkan di Malang. Kemudian yang sebelahnya wali kota pertama itu dia yang menggagas wali kota, disebut wali kota God, karena dia betul-betul sebelum membangun perumahan, membangun infrastruktur yang lain itu ternyata yang diutamakan adalah selokan gitu ya, sampai sekian tahun itu. Terus keberhasilannya terus habis dari Malang dia menjadi wali kota Surabaya. Dan sebelahnya dan di tengah itu Bupati Malang. Kenapa tidak Bupati Malang yang pertama seperti wali kotanya gitu? Enggak. Ternyata tidak semua bupati itu punya portofolio yang sama. Jadi ada 2 bupati ini, yang satunya Bupati Bangkat dan Sarip, yang satunya ada Wisam. Itu saya bilang merubah itu karena beliau itu menginisiasi mulai bagaimana mengumpulkan orang, bikin alun-alun, bikin masjid jamek, bikin apa. Jadi perubahan Malang sejak kita ikut dalam Karesidenan Pasuruan itu terus menjadi kota nomor 2 terbesar itu karena jasa beliau. Kemudian Arya Sam itu dia sampai merangkap kebijakannya, sampai dia merangkap bupati tapi merangkap wali kota, merangkap asisten presiden, dan beberapa kejadian saat perpindahan Jepang datang 42 itu beliau yang ini. Kemudian yang satunya semua sudah tahu ya, Thomas Carsten yang sebelah sana, bagaimana dia mendesain kota Malang sampai kita tahu kota Malang sekarang ini kita punya jalan ijen, kita punya kayu tangan, kita punya, dan
punya hampir setiap sudut kita punya titik-titik taman. Kita sekarang lagi berada di lantai 2 di Inggil Museum Resto ya. Jadi di lantai 2 saya ingin setting ini dapat mempengaruhi pengalaman masyarakat yang makan di sini dalam berpikir tentang perkembangan Malang sejak kolonial sampai masa pembangunan. Di sini juga ada stage yang saya selalu tiap di tempat saya selalu ada stage tradisional. Ini tobong tradisional yang kapasitas pengunjung nantinya bisa sekitar 80 sampai 100 pengunjung nanti di sini. Kita mungkin akan rutin menyelenggarakan setiap hari Sabtu. Untuk apa pentingnya? Yang pertama memang kita penghargaan langsung tentang budaya itu adalah bagaimana kita melihat pejuang-pejuang budaya. Salah satunya adalah teman-teman seniman. Ya. Jadi media yang akan yang dibutuhkan oleh teman-teman adalah media untuk tampil. Nah, itu yang kita pertemukan dengan panggung ini. Tapi yang lainnya, kita mulai masuk di lantai 2 ini, storyline yang di bawah tadi, timeline itu kita mulai dari sebelah kanan saya, yaitu ini yang banyak diperdebatkan tentang kepariwisataan Malang. Saya ingin memberitahukan gitu. Jadi Malang itu bukan kota transit. Siapapun boleh berdebat lah, Malang kota transit, stay of length-nya itu hanya sekitar 1 sampai 1,5 hari. Padahal enggak, saya buktikan di sini bahwa saya tulis Malang kota pariwisata. Di situ ada beberapa bukti-bukti bahwa di seluruh daerah di Indonesia belum ada itinerary program, belum ada jadwal tour, hanya di Malang. Jadi itu Malang masih berumur 2 tahun, 1916 sudah ada jadwal tour dari Belanda. Dan semua paket-paket yang ada di belakang saya itu membuktikan bahwa Malang itu sudah disetting sejak awal menjadi kota pariwisata. Kita tidak pernah men-setting ya. Mulai awal setting itu kita punya destinasi wisata, kita punya objek wisata. Jadi pantai, kemudian apa artificial yang di batu segala macam. Enggak. Malang itu justru objek wisatanya adalah tata kota itu sendiri. Di belakang ini adalah pojok Studio Malang. Ya, kita tahu semua hampir 80% foto-foto yang beredar Malang Tempo dulu adalah karya beliau. Ya, mau tidak mau kita harus menghargai apa yang sudah dilakukan. Dan kebetulan setelah beliau meninggal, terus keturunannya menghibahkan semuanya, hampir semuanya ya, termasuk peralatan foto,
perabot-perabot rumah sampai karya-karya foto aslinya ke sini. Orang itu mengenal Ong Kian Bee itu hanya kulitnya sebagai fotografer. Padahal sebagai fotografer itu terbentuk dari beberapa pengalaman-pengalaman yang lain. Saya membuktikan di sini bahwa Ong Kian Bee tidak hanya fotografer, tidak hanya berkaitan dengan foto. Beliau juga seorang pelukis. Ini salah satu, ini lukisannya, ada tulisan Studio Malang di atas. Ini salah satu lukisannya. Kemudian dia juga entertainer yang luar biasa, advertiser juga, ya. Jadi bagaimana dia, ini saya tunjukkan di sini seperti tas Petfu seperti itu iklan-iklan nasional, kelasnya nasional sampai di ASEAN itu ternyata buatannya Ong Kian Bee, ya. Jadi saya punya datanya semua, mungkin semuanya bisa dilihat di sini. Jadi ada mulai dari sketch sampai pecah warna sampai dicetak dan menyebar jadi produk-produk yang terkenal saat itu. Ada Torino, makanan jenis segala macam. Nah, ini menunjukkan bahwa bidang fotografi yang digelutinya, yang masyarakat tahu sebagai Studio Malang itu hanya saya pikir 50% dari pengalaman dan keahlian ya. Saya juga disumbang saat itu logo Malang, mungkin yang ada di sana, logo Malang itu ada logo yang dibuat dari kayu utuh. Itu logo saat Malang masih logonya Malang Nominor Sumovel, dan itu asli. Dulunya saya nggak tahu dipasang di salah satunya di balai kota. Terus ini setelah meninggal dihibahkan ke saya untuk ditaruh di ini sebagai pembelajaran warga Malang. Banyak peristiwa penting yang tadi saya beritahukan dalam masterpiece tadi. Contohnya kongres KNIP yang diselenggarakan di Malang, cikal bakal DPR RI, ya, dan itu menjadi bukti-bukti nasional. Semuanya ada data-data ini yang saya pajang artefaknya, mulai dari bendera yang digunakan di mobil Bung Hatta, yang peralatan-peralatan yang lainnya yang mendukung saat itu, yang digunakan saat itu. Memang ini pilihan-pilihan yang saya pajang di sini. Kemudian di sebelahnya ini sungguh luar biasa. Saya paling suka, jadi arsip-arsip saya kumpulkan itu semuanya umum tentang data-data pribadi di Malang, mulai dari resep dokternya, kemudian pajak, KTP, kemudian KK segala macam, mulai tahun-tahun 20, 30, 40, 60 gitu. Jadi saya kepingin ini betul-betul menjadi tempat untuk pembelajarannya, baik itu aparat pemerintah, masyarakat sendiri, dan siapa yang membutuhkan untuk pembelajaran itu. Kalau kita mengenal museum, penataan museum, itu pasti ada koleksi-koleksi yang umum. Kemudian ada satu koleksi masterpiece. Tapi di sini, di Inggil Museum Resto di sini, ini memang saya tata. Hampir semuanya masterpiece saya pasang. Hampir semuanya. Jadi semua peristiwa-peristiwa itu masterpiece. Yang tidak masterpiece justru saya simpan. Karena apa? Karena semua ternyata bermakna dalam. Seperti ini kongres KNIP, bagaimana kongres itu dilaksanakan, kemudian sebutan Malang Kota Bunga itu disebut saat itu karena tamu-tamu dari luar melihat sangat banyak bunga. Padahal saat itu juga mungkin tidak sengaja ada perpindahan pasar bunga yang di alun-alun, ya. Jadi
Jadi tapi saat itu terus menjadi penyemangat gitu. Ini sebetulnya tempat favorit saya. Saya nyimpan hampir mulai tahun 80-an dan ini pernah saya besarkan dipamerkan juga di Jalan Ijen dalam Malang Tempo dulu, Malang Kembali yang kalau tidak salah ketiga atau keempat. Jadi ini arsip-arsip semuanya yang saya simpen asli. Jadi mulai perintah-perintah wali kota pertama, kedua, ketiga, perintahkan tentang bagaimana kepegawaian, bagaimana mengambil pajak dan menggunakannya seperti apa, kemudian event-event yang ada di Kota Malang, termasuk data kependudukan. Jadi KTP, KK, kartu pelajar dan semuanya ada di sini ya untuk sekolah. Kemudian yang lain juga bisa dilihat perkembangannya, surat-surat yang dibikin oleh kantor-kantor yang berhubungan dengan banyak hal, ada PU, ada PLN, ada yang lainnya. Ini saya ingin ini betul-betul menjadi pembelajaran di masyarakat. Jadi pembelajaran yang baik untuk masa depan adalah yang belajar banyak dari sejarah-sejarah tentang keberhasilan dan kegagalannya. Jadi dengan melihat di sini semua data-data yang ada di sini, ini saya berharap bertambah ilmu dan bertambah sense of belonging ya ke kepemilikan, rasa memiliki terhadap Kota Malang sendiri. Ya, saya berharap semua dengan datang ke sini lebih mencintai Kota Malang dan lebih kepada Kota Malang.